Halo Sobat Ekonomi, kamu pernah merasa harga-harga makin mahal sejak pandemi? Ternyata ini bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Yuk kita bahas lebih dalam isu inflasi global dan dampaknya bagi Indonesia dari sudut pandang makroekonomi. Pasca pandemi, permintaan melonjak, namun pasokan barang terganggu akibat invasi Rusia ke Ukraina, sehingga harga energi dan pangan global ikut naik dan dunia mengalami inflasi tinggi. Data IMF pada tahun 2022 menunjukkan inflasi. Untuk profil Indonesia, IMF melaporkan bahwa Indonesia relatif stabil di bawah 5%, tepat di angka 4,1%, namun dampaknya tetap terasa. Untuk profil Amerika, IMF melaporkan inflasi di Amerika tembus di atas 7%, tepatnya di angka 8%, sehingga hasil ini menunjukkan bahwa inflasi Amerika lebih tinggi dari Indonesia. Sedangkan untuk profil Eropa, IMF melaporkan juga di atas 7%, tepatnya di angka 8,4%, dan hasil ini juga menunjukkan inflasi Eropa lebih tinggi dari inflasi Indonesia. Secara global, IMF melaporkan angka inflasi global tembus di atas 7%, tepatnya di angka 8,6%, sehingga hasil ini juga menunjukkan bahwa inflasi global lebih tinggi daripada inflasi Indonesia. The Fed merespon invasi Rusia ke Ukraina dengan menaikkan suku bunga. Gubernur The Fed menegaskan bahwa perang Ukraina berdampak, namun inflasi harus tetap terkendali. Menjelang dan selepas Juni 2022, The Fed terus meningkatkan suku bunga drastis. 4 kali berturut-turut kenaikan di paruh kedua 2022, plus 1 kali tambahan di akhir tahun. Pada akhir 2022, suku bunga mencapai sekitar 4,4%. Masyarakat Indonesia terdampak dengan menurunnya daya beli, diakibatkan mahalnya harga bahan pokok, dan ini disebut dengan cost plus inflation. Dan pemerintah merespon keadaan ini dengan menaikkan suku bunga. Berikut data BI Rate tertinggi dan terupdate sejak 2021 hingga 2025. Tertinggi 2021 3,75%. Tertinggi 2022 5,5%. Tertinggi 2023 6%. Tertinggi 2024 6,25%. Terupdate 2025 5,5%. Jadi apa yang bisa dilakukan pemerintah terkait kebijakan makroekonomi? Berikut kebijakan pemerintah jangka pendek. Badan Pusat Statistik Nasional mengambil 3 langkah kebijakan jangka pendek sebagai berikut. Laporan inflasi bulanan dan tahunan memberikan gambaran daya beli masyarakat. Neraca institusi dan modal mencerminkan stabilitas ekonomi. Indeks perubahan harga mengungkap tren dan arah pertumbuhan nasional. Untuk yang kedua, kebijakan jangka menengah. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia berperan penting dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dengan menjaga stabilitas sektor keuangan dan mendorong pembiayaan produktif, sinergi antar lembaga pun diperkuat untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, kebijakan jangka panjang. Kominfo dorong pemerataan teknologi lewat pembangunan infrastruktur digital, literasi masyarakat, dan dukungan untuk UMKM serta layanan publik di seluruh Indonesia. Kementerian ESDM dorong pencapaian net zero emission melalui energi terbarukan dan pengembangan proyek hidrogen hijau sebagai solusi masa depan yang berkelanjutan. Kementerian Pertanian fokus memperkuat ketahanan pangan nasional dengan mendorong peningkatan produksi, inovasi pertanian, dan kemandirian petani di seluruh Indonesia. Dalam pernyataannya di Jenewa, Sabtu 7 Juni 2025, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan bahwa kerja layak bukan hanya bentuk perlindungan tenaga kerja, tetapi juga investasi jangka panjang untuk membangun SDM yang kompeten, sehat, dan produktif. Dari perspektif makroekonomi, inflasi global saat ini menjadi tantangan besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia.
Kenaikan harga energi, pangan, dan kebutuhan pokok tentu berdampak pada kehidupan sehari-hari. Tapi, dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, Indonesia punya peluang untuk tetap stabil, bahkan tumbuh lebih kuat di tengah ketidakpastian global. Nah, kalau menurut kamu, apakah kamu merasakan dampak inflasi ini secara langsung? Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Agnes Noviarti dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah Universitas Tazkiyah. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.